Second game yang kedua, konsistensi dia permainan itu dia baru yang membuat defend Korea Jordan berbanding dengan Nigeria yang selalu begitu panjang. Oleh itu pula juga kita menang mereka kita mereka Spurs, aku nampak permainan kami dia sempat untuk kita mereka yang menentang Vietnam mendapatkan agak tegak dengan satu special. Apa ya, datang dengan timnas U22, jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, tetapi coach akan bisa semaksimal mungkin dan coach berharap kita bisa datang sampai ke final, dan kemampuan kita ya segitunya juga udah berkembang juga sampai sekarang. Pengamat sepak bola Malaysia sebut timnas Indonesia bikin gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 menurun. Timnas Indonesia takkan remehkan lawan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Media Vietnam gemetar lihat kegarangan timnas Indonesia, diakini tetap berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pengamat sepak bola Malaysia, Zakaria Rahim, menyebut timnas Indonesia membuat gengsi Piala AFF 2024 atau sekarang yang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menurun. Penyebabnya karena timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik di ajang 2 tahunan ini. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memilih pemain U22 untuk mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari 33 pemain yang dipersiapkan, hanya 10 personel yang pernah mengecap caps bersama timnas Indonesia senior. Dari 10 pemain itu, hanya ada 1 pemain yang usianya di atas 22 tahun yakni Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Karena itu Zakaria Rahim meminta Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menurunkan para pemain terbaiknya di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai, FAM wajib mengirimkan skuad senior atau utama di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dalam pandangannya, U22 hanya untuk SEA Games, sedangkan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 wajib menggunakan pemain senior. Saya melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa 1 pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim. Okezon mengutip dari Berita Harian, Rabu, 27 November 2024. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, dilanjut mantan manajer Selangor ini. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sekalipun menurunkan pemain muda. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Bagaimana dengan timnas Malaysia? Pelatih timnas Malaysia Pau Marty Vicente belum mengumumkan pemain untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Timnas Indonesia takkan remehkan lawan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain timnas Indonesia, Alfrianto Niko, menyatakan timnya tidak boleh menyepelekan lawan jika ingin berprestasi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai lawan-lawan yang akan dihadapi punya kualitas dan pemain berpengalaman.
Pesta sepak bola Asia Tenggara itu akan berlangsung 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Niko mengatakan, timnas Indonesia harus fokus dalam setiap laga yang akan dimainkan. Ia pastikan timnya tidak akan membeda-bedakan lawan dalam fase grup tersebut. Persaingannya ya tidak boleh mengentengkan lawan, kata Niko belum lama ini, dikutip Rabu, 27 November 2024. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan, tim akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk Piala AFF. Hal itu agar timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan nantinya. Kami harus selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik, Niko. Ex-pemain timnas Indonesia U20 itu tidak menampik punya target membawa timnya berprestasi dalam Piala AFF. Namun, baginya paling terpenting timnas Indonesia dapat berproses dengan baik ajang itu. Kalau target pasti ada, yang penting kami melakukan dululah, tandasnya. Jelang turnamen tersebut, timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Sebanyak 33 pemain mengikuti TC itu, dan akan dikerucutkan jumlahnya sesuai aturan. Media Vietnam gemetar lihat kegarangan timnas Indonesia, diakini tetap berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Media Vietnam, SOHVN, gemetar melihat ketangguhan timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda Maskin akan berbahaya, meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak ayal, media Vietnam itu memberi peringatan kepada timnas Vietnam. Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan timnas Indonesia. SOHVN menganggap, timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal, kondisi timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui, Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Sementara skuad Garuda, mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun. Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, SOHVN menganggap timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya. Meski banyak mempertemukan pemain U21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024, tulis SOHVN, dinukil pada Rabu, 27 November 2024. SOHVN menganggap, sebagian besar pemain timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi, beberapa pemain di antaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja, ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan di tim senior. Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda, tulis SOHVN. Dengan padatnya pertandingan di Piala ASEAN 2024, rata-rata lebih dari 3 hari per pertandingan, sangat penting juga bagi para pemain untuk segera memulihkan kekuatan fisiknya. Sebab, Indonesia masih menjadi lawan tangguh di turnamen tahun ini, lanjut tulisan tersebut. Diketahui, timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan berada dalam satu grup di Piala AFF 2024. Selain kedua tim itu, Myanmar, Filipina, dan Laos juga akan memanaskan persaingan di grup B. Turnamen Piala AFF sendiri akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baik Vietnam maupun timnas Indonesia, sudah ancang-ancang mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Kembali dipanggil ke timnas Indonesia usai cedera panjang, Ronaldo Kuateh siap berikan penampilan maksimal di Asian Cup 2024. Pemain Muangthong United, Ronaldo Kuateh, bersyukur dirinya kembali dipanggil ke timnas Indonesia usai absen cukup lama karena cedera. Pemain 20 tahun tersebut akhirnya kembali ke skuad timnas Indonesia setelah 2 tahun absen. Penampilan pertamanya bersama timnas Indonesia senior terjadi pada Januari 2022 saat laga uji coba lawan Timor Leste. Dia tampil dalam 2 laga lawan Timor Leste dan mencetak 1 assist. Setelah itu, putra dari Roberto Kuateh tersebut sempat membela timnas Indonesia di berbagai level kelompok usia. Pemain 20 tahun tersebut sempat tampil di level U19, U20,
dan U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Ronaldo sempat main di ajang Piala AFF U19 2022, Piala Asia U20 2023, dan SEA Games 2021 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dirinya juga masuk untuk mengikuti seleksi bersama timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2023 saat ditangani Indra Syafri. Namun, dirinya mengalami cedera anterior cruciate ligamen ACL saat laga uji coba lawan Lebanon, sehingga harus dicoret dari skuad. Cedera tersebut praktis membuatnya sempat menghilang dari radar pantauan Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior. Kebangkitan dirinya muncul pada tahun 2024 saat dirinya direkrut oleh tim raksasa Liga Thailand, Muang Thong United. Meski belum mendapatkan menit bermain lebih banyak seperti saat di Liga 1, Ronaldo Kuate akhirnya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia senior. Pemain 20 tahun tersebut masuk dalam skuad sementara yang akan tampil di ajang ASEAN Cup 2024 mulai 8 Desember 5 Januari 2025. Ronaldo Kuate bersyukur Shin Tae-yong kembali memanggilnya ke timnas Indonesia setelah absen selama 2 tahun di timnas Indonesia senior. Ronaldo berharap dirinya bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan Shin Tae-yongnya. Sangat bersyukur, sangat senang, ujar Ronaldo Kuate pada Jumat, 29 November 2024, usai sesi latihan di Bali. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi oleh Coach Shin setelah lama tidak dipanggil karena cedera. Dan semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini, jelanjutnya. Ronaldo Kuate mengaku sudah membaik dari cedera ACL yang dideritanya selama setahun terakhir. Kondisi sekarang kebetulan sudah baik, ujar Ronaldo Kuate melanjutkan. Sudah setelah hampir setahun cedera. Dan kebetulan sekarang sudah baik. Lanjutnya, Ronaldo Kuate optimistis bisa memberikan penampilan terbaik untuk timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Walaupun cuma U22, tapi saya yakin dengan tim dan pelatih kami bisa memberikan yang terbaik, ujar Ronaldo. Kata Asnawi Mangkualam soal jadi pemain paling senior di timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Asnawi Mangkualam Bahar buka suara soal dirinya yang menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 33 pemain untuk menghadapi ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Dari 33 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda, Asnawi terlihat menonjol karena usianya sudah di atas kategori U22. Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda dan rata-rata umurnya masih masuk kategori U22. Walaupun demikian, dalam daftar 33 pemain tersebut terdapat beberapa nama pemain yang langganan tampil bersama timnas Indonesia. Di antaranya ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Dari semua pemain tersebut, Asnawi Mangkualam merupakan sosok yang paling senior. Pemain Port FC tersebut saat ini berumur 25 tahun sedangkan Pratama Arhan bahkan baru berusia 22 tahun. Sementara itu, Justin Hubner dan Rafael Struijk berusia 21 tahun sedangkan Marcelino Ferdinand baru berumur 20 tahun. Bahkan ada pemain seperti Kadek Arel dan Doni Tripamungkas yang baru menginjak 19 tahun. Ada pula pemain muda lainnya yang dipanggil ke tim Merah Putih yakni Arhan Kaka yang saat ini masih berusia 17 tahun. Asnawi Mangkualam pun menjadi pemain paling senior yang dipanggil ke timnas Indonesia saat mayoritas anggota tim berusia U22. Menanggapi hal ini, Asnawi mengatakan bahwa dia memang akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 ini. Namun, alih-alih terbebani, mantan pemain Ansan Greners tersebut justru merasa lebih bertanggung jawab. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengakui bakal membantu para pemain muda untuk bisa beradaptasi dengan baik. Pemain dengan 44 penampilan bersama timnas Indonesia itu akan berusaha memberikan yang terbaik agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam ajang ini. Tentunya, saya sebagai salah satu pemain senior di Piala AFF nanti, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Thailand. Saya akan membantu tim dan rekan-rekan karena banyak pemain muda di sana. Tentunya saya akan berusaha membantu mereka buat beradaptasi, ucapnya. Lebih lanjut, Asnawi mengaku telah melihat daftar pemain muda yang dipanggil ke timnas Indonesia. Menurut dia, pemain-pemain yang dipanggil memang mereka yang memiliki kualitas bagus. Oleh karena itu, Asnawi percaya diri tim Merah Putih bakal bisa bersaing di ASEAN Cup 2024. Pasalnya, para pemain muda seperti Kadek Arel dan Doni Tri juga telah menjalani banyak pertandingan melawan tim-tim kuat selama di timnas U20 Indonesia. Untuk itu, mereka pun memiliki pengalaman dan Asnawi percaya diri timnas Indonesia bakal bisa bersaing meski bermain dengan mayoritas pemain U22. Beberapa pemain yang dipanggil saya lihat sangat bagus dan memang punya kualitas, kata Asnawi Mangkualam. Insya Allah kita nanti bisa bersaing di ASEAN Cup nanti walaupun nanti bermain dengan banyak pemain U22, tuturnya. Dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina,
Laos, dan Myanmar, tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan dengan menghadapi Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024. Marcelino Ferdinand dilepas Oxford United ke ASEAN Cup 2024. Ada lobi ketum PSSI saat klub luar negeri lain sulit rilis. Gelandang Oxford United, Marcelino Ferdinand dikabarkan akan bergabung skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Marcelino Ferdinand dikabarkan telah dilepas oleh Oxford United untuk bisa membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengonfirmasinya pada latihan skuad Garuda di Bali United Training Center, Jumat, 29 November 2024, sementara manajer timnas Indonesia, Sumarji tak menampik ada lobi-lobi dari ketum PSSI Erick Thohir yang juga salah satu pemilik Oxford United terhadap keputusan melepas Marcelino. Shin Tae-yong mengatakan setidaknya ada 4 pemain abroad yang sudah mendapatkan izin klub untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Marcelino Ferdinand sedang melakukan selebrasi seusai mencetak gol dalam laga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Kelihatannya memang tidak mudah untuk mendapatkan izin dari klub, ujar Shin Tae-yong saat memimpin latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center, Jumat, 29 November 2024, dilansir bolasport.com dari live Facebook Bali United. Arhan, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung, plus Ronaldo Kuateh yang sudah bergabung sejak awal TC. Sisanya belum tentu, ditambahnya dalam keterangan berbeda, Sumarji menjelaskan bagaimana Marcelino Ferdinand mendapat izin dari klubnya. Oxford United, ASEAN Cup 2024 memang bukan termasuk agenda resmi FIFA di mana klub wajib melepasnya, apalagi Oxford United punya jadwal liga yang padat di divisi Championship. Marcelino Ferdinand bahkan masih masuk skuad Oxford United saat lawan Sheffield United, Rabu, 27 November 2024, lalu. Namun berkat lobi dari ketum PSSI, Erick Thohir yang juga salah satu pemilik klub, Marcelino pada akhirnya diizinkan klub untuk bermain di ASEAN Cup 2024 bersama Timnas Indonesia. Kalau Marcelino semalam ketum sudah memberitahu saya dan sudah berbicara dengan Oxford kemungkinan akan melepas, kata Sumarji dalam rilis yang diterima bolasport.com pada Jumat, 29 November 2024, walaupun banyak pemain di Oxford yang cedera. Karena sudah lobi-lobinya Pak Ketum, Lino kemungkinan akan datang tapi tanggalnya masih kita urusin, tambahnya. Mereka adalah Justin Hubner, Wolves U21, Ivar Jenner, Jong FC Utrecht, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar. Sumarji mengakui masih akan berdiskusi kembali dengan Shin Tae-yong bagaimana nasib 3 pemain abroad tersebut. Pertama berkaitan dengan beberapa pemain yang sampai dengan hari ini belum bisa datang ini akan coba saya harus berdiskusi dengan Coach Shin karena beberapa pemain YG abroad sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa bergabung, kata Sumarji. Seperti Justin Hubner, sampai hari ini tidak ada kabar. Kemungkinan tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar Jenner, belum ada kabar sampai hari ini. Saya masih tetap berkomunikasi dengan Ivar sendiri dan klubnya tapi kemungkinan juga kecil. Jadi dengan adanya pemain YG abroad tidak bisa datang tentu kita diskusi apakah membawa skuad YG ada saat ini YG sudah dipanggil ataukah dengan memanggil pemain pengganti. Tentu ini semua kembali ke Coach Shin karena yang mempunyai hak siapa-siapa yang dipanggil. Kalaupun itu ada. Siapa-siapa yang akan dipanggil atau skuad yang ada tapi tidak bisa datang ya itulah keputusan 23 pemain, tambahnya.